Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kedepannya RKTV akan memberikan giveaway kepada teman-teman yang selalu setia kepada RKTV, yaitu pulsa sebesar Rp100.000 kepada 4 orang pemenang. Syaratnya sangat mudah, teman-teman. Syarat yang pertama adalah tonton video terbaru kami sampai habis, dari awal sampai akhir, no skip. Kemudian syarat yang kedua, subscribe channel RKTV. Dan syarat yang ketiga, komen video terbaru dari kami, karena nanti komen-komen Anda, komen-komen kalian akan kami undi siapa yang beruntung mendapatkan giveaway Rp100.000 kepada 4 orang pemenang. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah juga follow Instagram kami, Sanidin Munte, yaitu link Instagramnya ada di deskripsi insyaallah. Nah, karena apa? Karena nanti kami akan mengumumkan pemenang giveaway Rp100.000 di Instagram setiap hari Jumat insyaallah. Setiap hari Jumat berkah akan diumumkan pemenang giveaway Rp100.000 kepada 4 orang. Dan juga sertakan akun Instagram teman-teman di komen video YouTube terbaru kami, karena nanti pengumuman giveaway akan kami umumkan di Instagram, dan teman-teman pemenang yang beruntung mendapatkan giveaway ini, giveaway Rp100.000, akan kami hubungi melalui Instagram. Jadi jika ingin dapatkan giveaway ini, tonton video terbaru kami sampai habis dan subscribe channel RKTV dan follow Instagram Sanidin Munte. Nah, komen video terbaru di RKTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang berpikir bahwa menghafal Al-Quran itu susah, menghafal Al-Quran itu berat, menghafal Al-Quran itu sulit. Bahkan mengatakan, Ustaz, saya tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran, Ustaz. Waktu saya sedikit sekali untuk menghafal Al-Quran, Ustaz. Saya sibuk, Ustaz. Banyak pekerjaan, Ustaz. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang membatasi diri mereka untuk menghafal Al-Quran, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mudah dan sangat-sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang 4 kali di dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Kemudian Allah menantang kita, adakah orang-orang yang ingin menghafal Al-Qur'an? Adakah orang-orang yang mau menghafal Al-Qur'an? Nah, teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa menghafal Al-Quran itu sangat-sangat mudah. Nah, sedangkan kita mengatakan Al-Quran itu sulit untuk dihafal. Apakah kita mengatakan Allah itu berbohong? Apakah kita tega menuduh Allah itu berdusta? Teman-teman, jadi menghafal itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Tetapi ketika kita mengatakan menghafal Al-Quran itu sulit, maka kita telah membatasi diri kita, kita telah membatasi kemampuan kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, ternyata ada satu metode yang sangat-sangat mudah untuk menghafal Al-Quran apabila kita mengikuti metode ini. Dan metode ini sangat-sangat cocok untuk mereka-mereka yang super sibuk. Mereka yang mengatakan sulit untuk menghafal. Mereka yang mengatakan banyak pekerjaan. Nah, metode ini cocok sekali untuk mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah nama metode ini? Nama metode ini adalah metode 4M. Nah, dengan metode 4M ini
kita akan mudah untuk menghafal Al-Quran. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa metode? M yang pertama yaitu membaca. Nah, membaca. M yang pertama membaca. Kita membaca Al-Quran berulang-ulang dalam satu halaman. Kita membaca Al-Quran ulang-ulang dalam satu halaman. Misalnya, juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir, kita baca berulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali. Atau bahkan kalau sulit kita menghafal sampai 40 kali. Nah, Ustaz, kapan waktu yang cocok untuk membaca ini? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Waktu yang cocok untuk membaca berulang-ulang adalah setelah subuh. Nah, setelah subuh adalah waktu yang paling cocok. Kenapa? Karena waktunya masih bersih dan kita tidak memiliki kesibukan dan lain sebagainya. Nah, waktu yang cocok adalah setelah subuh. Nah, masuk kepada M yang kedua, teman-teman. M yang kedua apa? Yaitu merekam. Setelah kita membaca berulang-ulang, setelah kita membaca berulang-ulang, kita sudah lancar dengan satu halaman itu, kemudian kita rekam apa yang kita baca dengan suara emas kita. Kita rekam bacaan kita. Nah, ingat teman-teman, ketika merekam, harus sesuai dengan bacaan, harus sesuai dengan tajwid, harus sesuai dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Kenapa? Karena ketika kita merekam suara kita, kenapa? Karena ketika kita merekam suara kita dan kita rekam dengan bacaan yang salah, maka kedepannya bacaan kita akan salah dan sulit untuk diperbaiki. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa harus kita ngerekam suara kita, Ustaz? Kan banyak bacaan-bacaan syekh-syekh yang suara merdu, imam-imam besar yang suaranya wow, Mesyari Rasid, Sudais, Abdurrahman, dan lain sebagainya. Nah, kenapa teman-teman? Karena suara kita telah familiar di telinga kita dan di hati kita. Ketika kita merekam suara kita dan hati kita sudah barang pasti tentu mengenal dengan suaranya. Tidak asing lagi dengan telinga kita. Nah, jadi ketika kita mendengar suara kita, maka hafalan itu akan lebih cepat masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mendengarkan. Nah, apa yang kita dengarkan? Bacaan yang telah kita rekam. Nah, yang telah kita rekam tadi, kita dengarkan bacaan-bacaan tersebut dimanapun kita berada. Di setiap aktivitas kita dan kesibukan kita. Nah, misalnya kita lagi masak, ibu-ibu misalnya lagi masak sambil mendengar bacaan yang telah direkamnya. Bapak-bapak yang lagi di kantor misalnya, yang lagi ngopi misalnya di warung, bisa mendengar rekaman yang direkamnya. Nah, dengan seperti itu, karena telah terbiasa mendengarkan, jadi hafalan tersebut lebih mudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekaman yang telah kita rekam tadi, kita dengarkan dari pagi sampai sore. Itu kita dengarkan, kita lancarkan sambil kita ikuti, sambil kita dengarkan dan kita mengikutinya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk yang intinya. Yang keempat, cara supaya mudah untuk menghafal bagi orang yang super sibuk adalah yang keempat, menghafalkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjalani proses-proses, tahapan-tahapan untuk menghafal Al-Quran satu halaman. Dari yang membaca sebelumnya berkali-kali, kemudian merekam, kemudian mendengarkan, maka kita menghafal. Yang keempat, ketika kita menghafal, setelah proses-proses ini, maka hafalan itu akan semakin mudah untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita, teman-teman. Sangat mudah untuk kita hafal. Mungkin sekali baca, sekali kita mengulangnya, itu sudah hafal. Dalam satu halaman, setiap harinya. Nah, kemudian kita menghafalnya. Kita buka tutup, misalnya kita buka baca, kemudian tutup. Seperti biasa, baca, tutup, menghafal. Seperti kita biasa menghafal. Nah,
Nah, setelah kita menghafal, baru distorkan kepada ustaz misalnya yang lagi di pondok, kepada istri tercinta misalnya yang sudah berkeluarga, kepada suami tercinta, kepada anak yang sudah bagus bacaannya mungkin. Nah, dengan metode ini sangat cocok untuk orang-orang yang super sibuk, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keempat metode yang sangat cocok untuk orang-orang yang super sibuk. Yang pertama membaca, yang kedua merekam, yang ketiga mendengarkan, dan yang keempat itu menghafal. Nah, selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan metode ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin menghafal Al-Quran. Kalau kita menggunakan metode ini, 1 hari 1 halaman, 1 bulan 1 juz, dalam 1 tahun maka kita akan bisa mengkhatamkan 30 juz, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba, selamat melaksanakan metode ini, tutorial ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghafal, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.